Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu laha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Matar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas masih diberikannya kita kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita telah mencapai di hari ke-11 daripada bulan suci Ramadan, memasuki daripada fase kedua di dalam bulan suci Ramadan. InsyaAllah semua ibadah yang telah kita kerjakan dari mulai awal bulan suci Ramadan, baik puasanya ataupun qiyamnya, sedekahnya, apapun ibadahnya, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, langsung saja kita melanjutkan kajian kita yang minggu lalu mengenai masalah fikih puasa dalam mazhab Imam Syafi'i. Masuk kita di dalam bab arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama yaitu adalah an-niyat. Rukun puasa yang pertama yaitu adalah niat. Baik puasa itu adalah puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka wajib kita untuk memasang niat. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Hanya saja nanti yang berbeda itu adalah ketika apakah itu puasa wajib ataupun itu puasa sunnah, ada perbedaan di dalam permasalahan niatnya. Kalau seandainya puasa wajib, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila dhulil fajri fayajibu tabyin. Kalau puasa wajib itu masuk waktunya semenjak maghrib. Ya, kita sudah boleh niat untuk puasa di besok hari. Itu sudah boleh niat. Sampai kapan? Sampai subuh. Jadi ketika sudah azan subuh, ya itu sudah selesai batas waktu niat puasa wajib. Kalau seandainya puasa sunnah, yadkhulu waqtuha min ghurubi syams. Sama, mulainya dari masuk waktu maghrib. Hari ini kita puasa untuk besok, ya. Dari maghrib itu sudah masuk waktu kita boleh niat. Sampai kapan? Wa yastamiru ila zawal. Nah, kalau puasa sunnah itu waktunya lebih panjang. Waktunya lebih panjang. Sampai kapan? Sampai zuhur. Jadi kalau antum bisa puasa sunnah hari ini, niat pada maghrib, puasa Senin Kamis, subhanallah lupa niat. Waktunya sampai kapan? Sampai besok, sampai waktu zuhur. Jadi lebih panjang daripada puasa wajib. Kalau puasa wajib batas waktunya hanya sampai subuh. Jadi kalau seandainya setelah subuh baru ingat, lupa niat, maka puasanya tidak sah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya di dalam mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, itu puasa Ramadan itu diniatkan di awal. Jadi ketika masuk bulan suci Ramadan di awal kemarin pertama masuk bulan suci Ramadan, niat 1 bulan full puasa Ramadan. Nah, di dalam mazhab Syafi'i kita dianjurkan juga untuk memasang niat tersebut. Jadi kita ketika masuk bulan suci Ramadan ketika awal kemarin dianjurkan juga untuk memasang niat puasa 1 bulan full. Kenapa? Ini adalah cadangan, cadangan bagi kita semua. Kalau seandainya kita yang bermazhab Syafi'i lupa niat di pertengahan bulan puasa, lupa niat, tapi kita sudah niat di awal bulan suci Ramadan di dalam mazhab Maliki, maka puasa kita tetap aman. Ya. Kemudian yajib ta'yin ke Ramadan atau kafarah. Kalau puasa wajib itu wajib disebutkan nama puasanya. Misal
nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Besok puasa Ramadan itu wajib harus disebut. Puasa nadar, puasa qadha itu wajib puasanya disebut. Nama puasanya harus disebut. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah yang sunnah mutlak itu tidak wajib menyebutkan namanya. Kecuali kalau seandainya puasa sunnah dzal muaqqat. Dzal muaqqat itu yang mempunyai waktu. Contoh seperti puasa Asyura. Ini wajib tetap pakai nama yang disebut. Tapi kalau puasa sunnah mutlak, puasa aja pokoknya, ini tidak wajib untuk menyebutkan nama puasanya. Kemudian kalau puasa wajib, la yajuzu ayyajma' baina shaumi fardhain fi yaumin wahid. Tidak boleh kita menggabung dua puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak bisa digabung. Oh, hari ini aku niat puasa qadha plus puasa nadar. Ini sama-sama wajib. Digabung menjadi satu niat tidak bisa. Kalau puasa wajib tidak bisa digabung, harus terpisah. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh digabung. Misal, hari ini hari Kamis, hari Senin, bertepatan juga dengan Asyura, bertepatan juga misal dengan Ayyamul Bid. Digabung sampai 3 puasa tapi dengan satu niat, sah puasanya. Dapat semua pahalanya. Ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Baik. Wa yasihu ayyanwiya fi yaumin nafil ba'da tulil fajr walakin bisyart. Nah, tadi kan disebutkan kalau seandainya puasa sunnah kita lupa untuk niat di malam hari, kemudian di siang hari baru ingat. Itu dengan 2 syarat. Yang pertama harus sebelum zuhur ingatnya. Kalau seandainya sesudah zuhur baru ingat, puasa Senin Kamis misal. Setelah zuhur baru ingat, lupa niat. Tak boleh lagi. Sudah tidak boleh lagi. Harus sebelum zuhur. Kemudian Allah yata'attash syai'an minal mufattirat. Kita juga tadi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi semenjak subuh sampai zuhur kita belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian ingat sebelum zuhur, lupa niat, itu masih bisa diterima. Tapi agak ada gambaran, ada orang yang puasa sunnah dan dia lupa untuk niat, tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bagaimana gambarannya? Di sini dikatakan oleh para ulama, idza kana min adatihi ayyasuma yauman muayyanan kal itsnin aw arafah. Kalau seandainya orang tersebut tadi dia mempunyai kebiasaan, jadi orang ini biasa puasa Senin Kamis. Orang yang biasa puasa Senin Kamis seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu hadirin, kalau seandainya di rumahnya tidak ada makanan, jadi Nabi itu kayak bertanya sama istri Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan tak di rumah?" Tak ganti Nabi puasa. Nabi memang belum makan, belum minum dari subuh. Jadi kalau memang sudah ada kebiasaan berpuasa, walaupun misal seandainya makan, lupa. Misal di jam 8, puasa sunnahnya, jam 8 makan, lupa. Lupa. Hari ini kan dari Senin, biasanya puasa hari Senin ini, lupa makan, maka tetap dimaafkan, tetap sah puasa sunnahnya. Kemudian rukun yang kedua daripada puasa yaitu adalah tarku mufattirin, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Zakiran, dalam keadaan ingat, bukan dalam keadaan lupa. Karena kalau kita puasa, walaupun puasa bulan Ramadan ini Pak, lupa, tapi bukannya cek lupa. Lupa ni tengah-tengah hari kamu makan misal, minum, kalau sudah sepiring habis, baru ingat puasa lagi bulan Ramadan. Lah minum es lah sudah galau ini, puasa baru ingat. Nah ini dimaafkan. Ini hadiah dari Allah, hadiah dari Allah untuk kita. Tapi harus syarat benar-benar lupa, bukannya ecek-ecek lupa. Mukhtaran, dalam keadaan tidak terpaksa. Jadi kalau kita batal puasa itu benar-benar dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau saat terpaksa coba ada orang ngancam, kau kalau tidak batal puasa kau kubunuh sekarang. Harus sekarang, bukan lagi besok kau kubunuh. Tidak boleh kita batal. Harus sekarang. Bisa kita tidak batal puasa kita, dibunuh hari itu juga, sekarang itu juga, maka boleh kita batal puasa. Boleh kita batal puasa. Ghairu jahilin ma'dzur, dan bukan orang yang bodoh. Bukan orang yang bodoh.
Kalau seandainya orang yang bodoh sini ada dua makna. Pertama, memang dia hidupnya jauh daripada ulama sehingga tidak pernah masuk ilmu ke dalam dirinya. Kemudian yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Dia belum tahu, oh ternyata makan dalam keadaan lupa, makan di siang hari bulan puasa itu tidak boleh. Mungkin karena baru masuk Islam, jadi dia tidak tahu hukum Islam itu bagaimana. Kemudian dia makan, dia tidak tahu ini hukumnya batal. Nah, ini tidak makruh. Dimakfu dalam syariat. Baik, wujubu shaumi Ramadan. Sekarang kita masuk di dalam bab sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Jadi kapan sudah azan, yakin masuk waktu, cepat-cepat lah kali. Enggak usah nunggu-nunggu dulu. Apalagi ada yang ngomong kayak, "Agak dulu nunggu gelap Ustaz, belum gelap ini." No. Repot mencet itu. Kalau siang hari, gelap sudah. Batal kan ada? Belum maghrib, tapi sudah gelap. Nah, jadi bukan tolak ukur itu bukan gelap, tapi masuk waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, maka bersegeralah untuk berbuka, jangan menunda-nunda. Karena dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Inna ahabba ibadi ilayya a'jalu fitran." Hambaku yang paling aku sayangi, aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka puasa. Baik, kemudian sunnah di dalam bulan Ramadan yaitu adalah as-suhur. Bukan sahur. Sahur itu adalah hidangan yang dihidangkan di waktu di waktu sahur itu namanya sahur. Tapi kegiatan yang kita kerjakan di waktu itu adalah namanya as-suhur. As-suhur ini yang benar. Walau bijul ahmad, walaupun tersatu hanya dengan setetuk air. Ini sunnah. Jangan ditinggalkan sahur. Karena Nabi mengatakan seluruhnya di dalam sahur itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu waktu suhur min muntasifil laili. Masuknya waktu sahur itu dari pertengahan malam. Kemudian ta'khirus suhur, dan disunahkan juga kalau seandainya sahur ini kita mengakhirkan. Tapi mengakhirkan ini jangan sampai mepet waktu azan subuh. Sekiranya itu kita bisa makan, bisa minum, kemudian imsak. Jangan terlalu cepat juga kalau sahur. Disunahkan mengakhirkan. Al-fitru 'ala rutab witron. Kemudian disunahkan juga ketika kita berbuka puasa itu menggunakan rutab. Rutab itu adalah jenis kurma tapi sebelum menjadi kurma itu rutab, masih basah, Fitron dalam hitungan ganjil 1, 3. Faiqatimu awalan. Jadi ketika buka itu disunahkan makan kurma dulu sebelum mulai lain. Ini urutannya nih. Fa'ilam yajid fabisiru. Kalau tidak ada kurma maka bisir. Bisir itu sejenis kurma juga tapi masih mentah lah. Setelah menjadi rotok bisir. Setelah bisir baru tamar, kurma. Jadi rotok, bisir, tamar. Rotok, bisir, tamar. Kalau seandainya bisir lagi tidak ada, fatamar, maka kurma. Itu urutannya. Kalau jangan ada kurma macam mana? Fama izamzam, make air zam-zam. Dan kata air zam-zam, fama'in, air biasa. Dan kata banyak minum biasa juga, fahulwin, fahalwa. Hulwin itu adalah sesuatu makanan atau minuman yang belum tersentuh dengan api, seperti madu atau kismis. Kalau halwa itu adalah sesuatu makanan yang sudah tersentuh atau yang sudah dimasak dengan menggunakan api. Baik. Kemudian yang kelima sunnah daripada bulan suci Ramadan yaitu al-ityan bi du'a'il iftar. Berdoa ketika berbuka puasa. Karena salah satu doa waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berbuka puasa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu zahabat dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Kemudian yang keenam, tafdirus shaimin. Disunahkan juga untuk senantiasa memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka. Nah, ini bulan Ramadan ini banyak orang bagi-bagi takjil. Karena emang bulan Ramadan ini kata Imam Zuhri, beliau mengatakan ikonnya yaitu ikon bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Jadi bulan Ramadan itu ikonnya bagi-bagi makan. Maka kalau kita juga alhamdulillah di
Di Indonesia ini, kalau sudah masuk dekat-dekat waktu maghrib, wah banyak di pinggir jalan orang-orang bagi takjil. Kenapa? Pahalanya luar biasa. Kita kasih satu minum kepada orang yang berbuka puasa, satu gelas, itu kita mendapatkan pahala persis seperti dia berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kita beli satu minum, satu dus aqua, yang gelasan itu ada 40 isinya. Kita bagikan untuk orang-orang yang berbuka, 40 orang yang minum itu. 40 orang yang minum itu, maka kita mendapatkan pahala puasa Ramadan 40 kali kita puasa bulan Ramadan. Makanya kalau kita mempunyai kelebihan atau sebenarnya bersedekah ini tidak harus menunggu mempunyai kelebihan. Tidak harus menunggu ada kelebihan. Kapanpun kita mempunyai uang, harta, bersedekah. Walaupun kecil tapi bersedekah. Baik, kemudian sunnahnya di dalam bulan Ramadan juga yaitu adalah al-muhafadzatu ala salat tarawih, senantiasa menjaga daripada salat tarawih dari awal masuknya bulan Ramadan sampai akhir. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban", barang siapa yang mendirikan salat di malam hari bulan Ramadan dalam keadaan iman dan dalam keadaan ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian tusannu fil jamaah, dan disunahkan juga mengerjakan salat witir secara berjamaah. Wa yusannu fil qunut, dan disunahkan membaca qunut di setengah daripada bulan suci Ramadan. Kemudian al-iktsar min tilawatil Quran, kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian membaca al-iktsar minas sunan, memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan memperbanyak berbuat amal kebaikan. Nah, ini adalah sunnah-sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Baik, sekarang kita masuk di dalam bab membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama membatalkan puasa dari segi pahala, tapi tidak dari segi puasa itu sendiri. Ini disebut dengan muhbitat. Artinya apa? Puasa itu sia-sia, pahalanya habis. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam hadis sahih, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Ketika puasa masih berbohong, masih galak ngadu domba, masih galak ngomong iwong, masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga puasa tadi itu sia-sia, habis pahalanya. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya juga. Jika Nabi Muhammad fajibu alaihi qada wa tusanna mufattirat. Al-qismul awal, bagian yang pertama yaitu adalah al-muhbitat, yang bisa membatalkan pahala puasa tadi, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka al-muslim bima yakrah walaupun tasadiqan. Engkau membicarakan saudaramu tanpa sepengetahuan dia, walaupun tasadiqan, walaupun ucapanmu itu benar. Oh, udah itu lah, galak ceni. Benar memang ngomong gitu. Nah, ini namanya ghibah. Hati-hati. Dulu ketika Rasulullah di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, lama urija bi, kata Rasulullah, ketika aku di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada gambaran satu kelompok orang yang mereka itu mempunyai kuku terbuat dari besi api neraka. Besi neraka. Kemudian mereka mencabik-cabik muka mereka. Ditanya sama Rasulullah, wahai Jibril, siapa mereka? Maka Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Wahai Rasul, wahai Muhammad, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa memakan daging atau bangkai manusia. Artinya apa? Ghibah, menggunjing orang lain. Kemudian an-namimah, mengadu domba. Kemudian yang ketiga al-kadzib, berbohong. Yang keempat, memandang kepada hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sumpah, sumpah palsu. Yang keenam, perkataan yang tidak ada manfaat atau perbuatan yang sia-sia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur
wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia ataupun amalan-amalan yang sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa dia. Allah tak butuh dengan puasa orang seperti itu. Puasa tapi masih galak ngomongi wong, puasa masih galak bohong, puasa masih galak ini, pokoknya melakukan maksiat. Allah tidak butuh dengan puasa orang tersebut. Walaupun dia menahan lapar, menahan haus. Kemudian al-qismu tsani, dia bisa membatalkan puasa. Wa hiya ma yabdul asli shaum thamaniyah, ada 8. Yang pertama ar-riddah, murtad. Kalau ada orang murtad langsung seketika batal puasanya. Walaupun hanya sedetik. Walaupun hanya sedetik batal puasanya. Baik dari segi ucapan ataupun perilaku dia, bisa membuat dia terjerumus ke dalam hal kemurtadan, maka hukum puasanya batal. Kemudian yang kedua al-haid wa nifas, wanita yang haid puasa, misal dari subuh sudah puasa jam setengah 6 bapak buko, batal. Apa? Keluar darah haid. Walaupun tinggal 5 menit lagi, walaupun tinggal 3 menit lagi azan, batal puasanya. Batal. Begitu juga dengan orang yang nifas, melahirkan, itu juga batal. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa yaitu adalah al-junud, gilo. Ini bisa membatalkan puasa. Ada orang misal contoh dari habis subuh puasa, pas siang hari dapat kabar calon tunangannya kawin sama mulai lagi, gilo dia langsung stres mungkin. Dapat telepon calon tunangan dia kawin sama mulai lagi. Dia stres, dia gilo. Kemudian dia gila itu mungkin cuma setengah jam. Habis itu dia sadar lagi, sehat lagi, batal lah puasanya, batal. Pokoknya kalau orang tersebut gila, walaupun hanya sebentar, sesaat, hukum puasanya batal. Kemudian yang keempat yaitu adalah al-irma, orang yang pingsan, puasanya batal. Tapi ini ada khilaf antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli, puasa orang yang pingsan itu batal kalau seandainya sepanjang hari dia pingsan tidak bangun-bangun. Misal dari sebelum azan subuh pingsan sampai azan maghrib baru sadar, tidak bangun sama sekali, batal puasanya, tidak sah. Tapi kalau seandainya ketika jam 11 bangun dia sesaat, walaupun hanya 5 menit, bangun kemudian pingsan lagi, nyapu lagi sampai maghrib, bagaimana puasanya? Sah. Jadi syaratnya harus minimal dia harus bangun. Kalau orang pingsan, berbeda sama orang gila tadi. Kalau orang gila itu batal puasanya, walaupun hanya sesaat. Tapi orang pingsan dilihat, dia pingsannya ada bangun enggak? Oh ada bangun. Jam berapa? Jam berapa pun, pokoknya di siang hari, jam 3, kayak jam 2, bangun walaupun hanya 5 menit, kemudian pingsan lagi sampai maghrib, maka hukum puasanya sah. Baik, kemudian yang kelima yang bisa membatalkan puasa yaitu adalah al-jima', berhubungan intim. Nah, di minggu kemarin Anda sudah sampaikan, orang suami istri yang melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan itu merupakan adalah dosa besar, dosa besar. Tapi itu juga nanti ada hukuman bagi mereka yang disebut dengan kafarah. Kenapa harus ada kafarah? Yaitu peringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala biar di akhirat diringankan azabnya. Jadi dikasih takdir itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika masih di dunia. Itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut suami istri itu jima dalam keadaan tahu memang ini haram. Tapi kalau orang tidak tahu keharaman itu, maka tidak wajib bagi dia kafarah. Kafarah itu pertama harus urutan nih Pak. Kalau kita berhubungan intim di bulan suci Ramadan, urutan yang pertama harus membebaskan budak saya, hamba saya. Nah, sekarang kan ada lagi. Jadi langsung urutannya langsung kedua. Apa yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hanya wajib bagi laki-lakinya, bagi si lanangnya. Ya betina ida
tidak wajib. Dan kalau seandainya ketika di pertengahan puasa itu misalnya dia batal, batal, maka dia wajib untuk ulang lagi dari awal. Lah sudah puasa ke hari ke-28, batal. Aku sakit, walaupun sakit batalnya. Walaupun sakit, ulang lagi Pak dari awal, dari satu lagi. Kalau seandainya tidak mampu sakit, misalnya sakit, dan sakit ini tidak bakal diharapkan untuk sembuh lagi, misalnya kata dokternya. Maka macam mana hukumnya kafarah ini? Maka dia wajib memberikan fidyah untuk orang miskin selama 60 hari. Satu hari satu mud, kurang lebih 750 gram beras, makanan pokok itu. Kalau seandainya tidak mampu untuk melakukan puasa. Tapi itulah tadi, kita harus urutan. Kalau kita mampu puasa, wajib puasa. Nah, syarat yang pertama tadi harus kita tahu bahwasanya itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, itu dilakukan di bulan Ramadan. Misal selain bulan Ramadan lagi puasa wajib nih, puasa kodok misalnya. Walaupun kodok Ramadan, tapi di bulan suci Ramadan, kodoknya berhubungan intim sama istri tadi di siang hari, maka tidak wajib kafarah. Jadi syaratnya juga harus di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak wajib untuk kafarah. Kemudian rusaknya juga karena sebab karena masuknya kemaluan suami ke dalam kemaluan si istri. Tapi kalau seandainya sebelum jima minum dulu, kita minum dulu, ayo minum, batal puasa sudah batal kan? Sudah kan? Habis itu jima, nah wajib tak kafarah? Tidak. Jadi sebabnya itu benar-benar karena jima. Kafarah itu benar-benar ketika dia batal puasa itu karena memang berhubungan intim. Tapi ini namanya ngakal-ngakali. Ini hukumnya double, ini hukuman orang seperti double lagi di akhirat. Ini namanya hilah, mencari celah dalam kesempitan. Sudah tidak boleh tapi ngakali, sudah kita minum dulu deh. Kenapa? Karena sebab batalnya bukan karena jima. Kenapa? Karena minum. Habis minum kita laju. Sama Pak. Ini namanya ngakal-ngakali. Kemudian itu adalah syarat orang yang melakukan hubungan intim dan dia wajib melakukan kafarah. Itulah syarat-syaratnya. Yang pertama tadi dia tahu itu haram, kedua dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, kemudian dilakukan dengan jima, bukan dengan hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab.